Perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus itu diawali dari sekolah. Jadi waktu saya TK itu, puji Tuhan orang tua saya itu menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Nah dari situ saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu orang tua saya itu, papa saya masih memegang, keyakinan yang dulu, yang yang dari orang tuanya. Sementara mama saya, sedikit-sedikit sebenarnya mama saya itu sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah percaya, tapi, mama saya itu, belum mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan, gitu. Tuh Tuhan, saya minta tanda gitu, kalau boleh diizinkan saya minta tanda, biar itu kalau selama sakit saya masih bisa tahan, atau saya tuh belum lemes, ya karena dokter yang saraf tuh bilang, "Ibu sudah kebas, ya sudah tertusuk-tusuk kan rasanya?" "Iya." "Berikutnya itu ibu lemes, kalau ibu lemes itu motorik kena saya angkat 2 tangan saya," katanya, "saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu ibu harus cepat," dia bilang gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya akan coba imani ya, saya juga mau imani, tapi pertama, kalau saya masih bisa sakit tahannya, kedua, kalau saya belum lemes, saya pasti akan berusaha menguatkan diri saya sendiri, dan yang ketiga, kalau saya masih bisa BAB. Nah, ini lagi, saraf kejepit itu bisa, membuat orang tidak BAB. Tuhan Yesus Maha Penyembuh, karena dokter itu, apa ya, manusia gitu. Dokter mau profesor, mau dokter, mau lulusan Jerman, kayak apa kayak itu saya nggak peduli ya, karena saya waktu patah tangan itu saya melihat sendiri gitu. Dokter itu ternyata cuma segitu aja gitu loh. Jadi saya Haleluya, haleluya. Salam, Bapak Ibu, sahabat Sema Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di Sema Channel ini. Kita akan kembali menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana dia mengalami proses demi proses hingga sampai perjumpaan pribadi dengan Injil Kristus. Itu sungguh luar biasa, proses yang tidak mudah, berbagai masalah, persoalan, sakit, penyakit yang dilalui. Tetapi ketika dia percaya Yesus, semuanya diangkat dari hidupnya. Dan sekarang dia hidup bebas dan mengucap syukur kepada Tuhan dan mau bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Nah, untuk video selengkapnya, mari langsung saja kita saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perkenalkan nama saya Ling Ling dan, saya berasal dan tinggal di Jakarta. Latar belakang keluarga saya itu, saya anak tunggal, jadi dulu itu saya tinggal bertiga bersama dengan papa mama saya. Nah, perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus itu diawali, dari sekolah. Jadi waktu saya TK itu, puji Tuhan orang tua saya itu menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Nah, dari situ saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu orang tua saya itu, papa saya masih memegang, keyakinan yang dulu, yang yang dari orang tuanya. Sementara mama saya, sedikit-sedikit sebenarnya mama saya itu sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah percaya, tapi, mama saya itu, belum mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan, gitu. Nah, tapi setiap kali mama saya itu ada kesulitan, dia selalu, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan itu jawaban doa itu selalu dialami oleh mama saya. Nah, kesaksian yang paling, dahsyat bagi mama saya itu terjadi suatu hari, mmm, waktu itu saya diceritakan karena saya sendiri tidak menyaksikan ya, saya tidak tahu apa saya di sekolah atau bagaimana, waktu itu mama saya tuh tiba-tiba ngelihat belatung atau ulat gitu di ruang tamu keluarga kami gitu. Nah, pikirnya mama saya itu, "Oh ini belatung apa dari sayuran yang ada di dapur," gitu, tapi kok bisa sampai ke ruang tamu. Lalu dibersihkan sama mama saya itu. Nah, sudah dibersihkan, sudah dipel, sudah dimatikan, kok ada lagi gitu. Akhirnya dicari sumbernya, "Kok ini dari mana?" Mama saya pikir apa ada bangkai ya, apa ada bangkai tikus atau bangkai cecak gitu. Jadi dicari-cari itu ternyata kok ini sumbernya dari kolong kursi gitu, kursi sofa. Dan ketika dibalik itu di kolong sofa itu memang ada setumpuk ulat yang banyak sekali gitu dan tidak ada bangkai sama sekali. Nah lalu, dibersihkanlah sama, pembantu dan sama mama saya. Dibersihkan dan dipel ya sampai bersih, tapi besoknya ada lagi kejadian yang sama, di situ lagi, setumpuk lagi. Lalu pembantu yang kerja di rumah saya itu, dia bilang, "Kalau seperti ini sepertinya santet yang dikirim sama orang," gitu. Nah, mama saya ini ketakutan dan dia, saat itu dia berdoa. Dia berdoa, kepada Tuhan Yesus supaya dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami gitu. Nah, setelah mama saya berdoa, besokannya belatung itu tidak datang lagi di rumah kami gitu. Nah, pembantu yang kerja di rumah kami itu bukan pembantu dalam. Jadi dia itu, setelah kerja di rumah kami, dia kerja di rumah tetangga sebelah. Nah,
ajaibnya pembantu itu cerita, ketika dia bekerja di tetangga sebelah itu ternyata belatung-belatung yang ada di rumah kami itu pindah ke tetangga sebelah dan, eee, seremnya itu belatungnya itu bukan ada di ruang tamu, tapi benar-benar ada di atas kasur, di bawah bantal. Jadi, bisa dibayangkan ya betapa ngerinya gitu. Nah, terus, mama saya tuh kaget gitu. Tapi waktu itu kan berhubung mama saya juga belum mengenal Tuhan terlalu dalam, jadi udah tahu gitu, oh gitu, cuman kaget aja gitu. Dan, cuman yang mama saya yakini saat itu, berarti ini karena kuasa doa, berarti, ketika santet itu dikirim kembali ke rumah kami, itu jadi tidak tepat sasaran dan dia tuh meleset gitu. Jadi, itu kejadian yang mama saya alami gitu, yang dia sampai sekarang tuh dia selalu ceritakan ke orang-orang gitu ya. Nah, kejadian yang kami alami itu begitu banyak, tapi, saya coba mempersingkat dengan 3 kejadian utama gitu. Yang tadi itu kejadian yang mama saya alami. Ya kejadian yang saya alami, mukjizat pertama yang saya terima itu, saat itu ketika saya sudah lulus SMA, lalu saya kuliah, dan saya kuliahnya itu jauh dari rumah ya. Saya tidak pernah pulang selama 4 tahun, saya pulang setahun sekali dan itu hanya beberapa hari saja sebentar gitu, karena tiketnya kan juga mahal dan, perjalanannya sudah 8 jam gitu. Jadi saya cuma liburan sebentar lalu saya balik lagi gitu. 4 tahun itu kamar saya tuh kosong gitu, tidak pernah, diisi orang gitu. Dan yang akhirnya, setelah saya pulang kuliah itu, saya kerja di Jakarta, saya balik gitu, saya tinggal di situ. Nah, di situ saya mulai merasakan, sesuatu yang beda gitu. Jadi saya dan mama saya tuh sering mendengar, di dapur kami itu seperti ada piring yang habis dicuci itu langsung kayak diletakkan ke rak piring, jadi bunyi prang gitu. Nah, selain itu juga, kami sering dengar itu ada seperti gelas yang diaduk-aduk gitu ya, kayak kopi, orang aduk kopi gitu, bunyi bunyi berting-ting gitu. Tapi kadang kalau saya samperin tuh bunyinya berhenti dan tidak ada benda yang bergerak sama sekali. Kejadian itu sering gitu ya, lama-lama kami jadi terbiasa dan gitu. Dan waktu itu kami memang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kami tidak bergereja, kami tidak punya komunitas Kristen dan kami tidak punya pendeta. Jadi kami, kurang berdoa juga gitu. Jadi kami cuman percaya-percaya tapi ya gitu-gitu aja gitu. Nah, suatu hari, ketika saya tiduran di tempat tidur saya, tapi saya belum tertidur, tiba-tiba ada yang, mau buka pintu kamar saya. Kayak kita tahu kalau orang mau buka pintu itu kan pegangan pintunya itu pasti ditekan dan didorong. Nah, itu 2 kali. Terus, eee saya ngeliatin kok nggak ada gerakan, cuma suara aja. Tapi pikiran saya tuh tidak ke situ gitu. Saya malah bilang begini, "Mama, masuk aja, itu pintu tidak saya kunci," saya bilang gitu. Saya dengerin, kok mama saya nggak bilang apa-apa ya, malah dia diem aja gitu. Terus saya dengerin kok dia nggak balik lagi ke kamar tidur. Jadi, udah saya cuma bingung aja, tapi saya nggak mikir macam-macam gitu. Saya tidak ambil pusing, lalu saya tidur. Beberapa hari kemudian, eee ketika saya lagi tidur, saya tiba-tiba lompat terbangun dan saat itu saya seperti kaget gitu, kayak dada saya tuh berdebar-debar dan posisi saya langsung bangun dari tempat tidur sampai posisi duduk begini. "Oh, saya kenapa ya? Kok tiba-tiba saya bangun gini ya? Oh, apa ya?" Seperti ada bunyi yang kencang banget gitu. Tapi, "Oh, mimpi." Saya pikir gitu, "Oh, saya cuma mimpi," gitu. Lagi masih kaget-kagetnya di tempat tidur, tiba-tiba pintu kamar saya itu ada yang mau buka lagi gitu, tapi ini mau bukanya dengan paksa gitu, nggak beda sama yang pertama kali. Ini mau dibukanya itu dengan paksa, tapi pintu itu seperti terkunci, dipaksa dibuka nggak bisa, lalu didorong-dorong, diguncang-guncang, dan terakhir itu malah digebrak dengan sangat kencang ya, seperti mau didobrak gitu, dengan tangan yang besar banget gitu. Di situ saya kaget ya, wah berarti nih tadi saya bangun nih gara-gara ini nih gitu, saya terbangun, wah berarti saya bukan mimpi ya, wah saya bukan mimpi ini. Itu seperti apa ya, saya perhatikan pintu tidak gerak tapi diguncang-guncang terus, suaranya kencang sekali, waktu itu sudah tengah malam, itu suaranya keras sekali gitu. Dan di situ saya mulai takut ya, saya tahu ini, wah ini bukan mama saya ini. Lalu saya pikir, aduh kalau saya di dalam kamar tidur, nanti dia masuk, kalau saya keluar, saya ketemu. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya langsung menerobos keluar, buka pintu cepat-cepat dan saya lari secepat-cepatnya ke kamar orang tua saya di depan. Nah, saat itu juga saya walaupun sudah Kristen tapi jarang berdoa. Saya malah kayak seperti menjauh gitu dari Tuhan. Setelah saya dewasa remaja itu memang saya jadi kayak semakin jauh dan jarang berdoa. Berdoa kalau lagi, kepepet gitu, sama dengan mama saya juga seperti itu, bukan Kristen teladan waktu itu. Aduh jauh lah dari kata-kata Kristen yang baik itu jauh sekali. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri gitu, tidak berdoa. Nah, waktu itu, sudah saya pindah ke kamar orang tua saya, mereka tahu gitu apa yang terjadi, mereka memang sudah tahu di rumah itu memang ada roh halusnya gitu. Ya udah saya tidur bertiga di situ di kamar orang tua saya, dan besok-besoknya saya tidur lagi di kamar saya itu, yang digebrak-gebrak itu, saya nggak takut gitu, nggak takut, saya biasa aja gitu ya, takut sebentar udah itu balik lagi ke kamar itu, nggak merasa apa-apa gitu. Nah, ini yang terakhir ini, waktu itu kondisi keluarga juga tidak baik ya. Jadi papa saya itu, mulai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi, mobil kami tuh dijual ya, mobil pertama dijual, lalu mobil kedua dijual, lalu rumah kami juga mau dijual gitu.
Sementara mobil yang terakhir itu saya beli dari uang saku saya selama saya menabung bertahun-tahun selama saya kuliah gitu. Jadi saya kecewa gitu, karena bukannya apa-apa ya, mobil itu kan saya pakai kerja gitu, untuk pulang pergi kerja gitu. Kalau nggak ada mobil berarti saya harus naik angkutan umum, saya harus naik bus gitu. Nah, kondisinya waktu itu kan angkutan umum tidak sebaik sekarang. Sekarang saja kan masih seperti itu ya, kalau jam kerja itu sulit gitu. Sekarang itu jauh lebih baik ya, kereta itu sudah ada petugas, sudah ada penjaga, dan ada gerbong pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan busway. Walaupun antrian sampai mengular, tapi ada pembagian antara perempuan dan laki-laki, juga ada petugas. Tapi waktu zaman saya itu sangat sulit gitu bagi saya. Saya waktu itu masih sangat muda. Saya harus naik bus begitu, saya harus naik bus. Kalau saya nggak naik gitu ya, itu saya nggak bisa pulang ke rumah gitu. Jadi saya berdesak-desakan gitu, saya harus tetap naik gitu. Dan saya sampai bergelantung di pintu, sampai bareng-bareng sama kondektur gitu. Saking sesaknya gitu. Kadang-kadang malah seperti teman saya bilang, kita berdiri seperti bangau ya, satu kaki di bawah, satu kaki diangkat. Kalau kita dua-dua, kaki di bawah dua-dua mungkin nginjak kaki orang gitu. Sebegitu susahnya, sebegitu berdesak-desakannya. Kalau mau naik kereta lebih nggak mungkin. Itu orang udah penuh di atas gerbong kereta semua. Jadi seperti itu, dari naik mobil pribadi, setir sendiri, sampai begitu gitu. Dan bukan soal berdesak-desakannya aja. Jadi setiap hari itu, karena situasi yang sangat berdesak-desakan, saya seringkali mengalami pelecehan ya. Pelecehan seksual itu saya alami hampir setiap hari. Bukan satu dua orang aja. Dan karena ada kesempatan, jadi mereka melakukan gitu. Dan setiap hari saya sudah tahu. Jadi membuat saya tuh hancur gitu. Saya merasa, aduh, saya jadi minder, rendah diri, saya merasa nggak ada harga. Terus saya eh, apa ya, saya nggak ada semangat kerja lah begitu ya, karena saya tahu nih, saya pulang pergi kerja aja saya selalu mengalami pelecehan seperti ini gitu, dan saya merasa sangat frustasi ya, dan saya tuh kayak kecewa gitu, ini gara-gara mobil saya yang saya sudah tabung capek-capek gitu. Saya bukan mau keren-kerenan lah ya, tapi kan saya tidak mau dilecehkan seperti ini gitu. Sulit sekali, waktu itu perempuan yang naik bus itu jarang, boleh dibilang saya kayak seperti satu-satunya tuh naik di Kopaja seperti itu. Waktu itu akhirnya saya frustasi, dan jadi saya sering melamun di rumah. Saya sering melamun dan tidak tidur sampai malam. Saya sering melamun gitu ya, kayak kayak mulailah itu kepikiran, aduh, kepengen mati aja lah kalau kayak gini gitu, kayaknya kok begini banget gitu ya. Lalu saya lagi melamun seperti itu, nah itu saya mengalami yang kejadian yang sangat mengerikan gitu. uh, jadi hari itu roh halus itu benar-benar masuk ke kamar saya, yang biasanya dia itu nggak bisa masuk karena pintu itu seperti ditutup, dia sampai dia debrak-debrak, tapi saat itu dia masuk dengan mudahnya masuk. Lalu saya seperti merasa ada angin yang bertiup dari kepala saya sampai ke ujung kaki itu, dan bulu kuduk saya itu berdiri semua. Saya tahu, wah, ini roh halus ini, waduh, ini roh halus ini. Dan saya ketakutan ya, saat itu saya ketakutan, dan saya mau lompat dari tempat tidur, saya mau ngibrit lagi nih keluar nih, tapi nggak bisa gitu. Saya seperti dicengkram, saya berasa ditindih gitu, saya berat, ada yang nindih saya dari atas, nggak bisa bergerak. Saya mau teriak, saya teriak kencang-kencang ya. Saya minta tolong gitu, tolong mama, papa, tolong, juga mau tolong Tuhan Yesus gitu. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut saya itu, seperti orang bisu, nggak ada suara sedikit pun yang keluar, tidak ada. Mau bergerak tidak bisa. Jadi kalau saya bisa teriak itu mungkin suaranya terdengar kemana-mana, karena saya berusaha dengan sekuat tenaga, saya mau teriak gitu, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah, saya teriak-teriak di dalam hati, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya gitu, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya begitu panik, begitu ketakutan ya, tapi Tuhan diam. Saya didiamkan seperti itu sampai ada beberapa detik tuh, saya kayak, aduh, lama bener nih, aduh, saya semakin ketakutan, tapi saya nggak bisa bergerak sama sekali. Sampai akhirnya saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan, saya berjanji, saya tidak mau mati, saya nggak jadi mati Tuhan, saya nggak jadi melakukan yang aneh-aneh, saya nggak jadilah mengakhiri hidup, saya kapok Tuhan, saya kapok beneran Tuhan, asal Kau tolong saya janji mau hidup. Nah, begitu saya selesai ngomong kayak begitu, saya tiba-tiba bisa lompat dari tempat tidur. Saya lompat dari tempat tidur, saya bisa lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tua saya di depan. Dan itulah saya, aduh, nggak boleh ini, orang Kristen tidak boleh sampai berpikiran mau mengakhiri hidup gitu ya. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Saya benar-benar kapok sekali saat itu ya. Nah, sejak itu rumah kami itu ceritanya singkatnya dijual, lalu kami pindah ke rumah yang baru. Di rumah yang baru itu sama lagi. Papa mama saya juga dengar, saya juga dengar, jam 8 malam itu pintu seperti ada yang ditutup, tapi pintunya sama sekali nggak ada gerakan. Benar-benar ditutup dengan kencang, tapi tidak ada gerakan. Kami melihat itu, wah, ini tahu ini, kami ada lagi nih, ada penunggu lagi. Lalu karena kejadian itu, mama saya ngajak saya bertekad dengan mama saya, ayo kita cari gereja gitu, kita cari gereja ini. Lalu kita memberanikan diri untuk cari gereja. Lalu kita bergereja dan kita dibaptis. Nah, sejak saat itu masih ada gangguan, tapi kami belajar untuk berdoa. Kami belajar untuk berdoa, kami selalu berdoa. Singkat cerita, tidak pernah sekalipun kami diganggu-ganggu seperti itu lagi. Rumah kami yang sekarang ini boleh dibilang lantai atas itu tidak ada yang menempati kosong, kamar-kamar kosong. Dan kalau malam itu kami matikan semua lampu, tapi tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian suara apapun juga, sudah bersih.
dengan doa itu, sejak kami dibaptis kami berdoa, kami percaya kami dalam lindungan Tuhan, sehingga rumah kami yang sekarang kami tempat ini benar-benar bersih dari segala roh-roh halus itu. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi rumah kami, dan kami juga dilindungi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh kami sekarang. Nah, itu kesaksian saya yang pertama, mukjizat yang saya pertama terima. Mukjizat yang kedua itu berhubung dengan kesembuhan ya. Saya bersyukur gitu, saya dihajar oleh Tuhan, dibentuk dan dididik gitu. Karena saya selama ini juga masih kayak gimana ya, kalau saya saya bukan Kristen yang bisa menjadikan teladan gitu. Kadang-kadang tidak ada api gitu, kadang-kadang redup gitu. Malah kadang-kadang masih suka emosi gitu. Nah, kejadian kedua ini adalah teguran dari Tuhan karena ini berhubungan dengan mengampuni. Nah, ada satu kejadian di mana saya masih waktu itu menyimpan rasa rasa sebel gitu sama sepupu saya punya istri gitu karena kayak dia pernah memarah-marahi mama saya gitu. Padahal dia sudah minta maaf gitu, tapi saya masih nggak terima gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol, saya kesel lagi terus saya kayak kesel lagi sama dia gitu, belum bisa mengampuni gitu. Padahal kita harus mengampuni orang yang seberapa salahnya sama kita harus ampuni gitu. Tapi saya waktu itu masih benar-benar belum mampu gitu. Malah waktu itu saya berharap ini orang biar gimana gitu. Nah, besokannya nggak pakai waktu lama lagi, besokannya setelah saya marah-marah malam itu, paginya itu saya ke pasar dan saya setengah berlari karena waktu itu pasar sudah mau tutup. Sedang saya berlari itu, saya tidak melihat di depan saya itu ada portal. Portal itu lumayan tinggi. Jadilah saya nubruk portal itu lalu saya jatuh terlungkup dan jatuhnya itu keras sekali ya. Pada waktu saya jatuh itu saya tahu, wah ini pasti gara-gara dosa saya ini kemarin nih marah-marah sama orang itu. Habislah saya karena jatuhnya itu benar-benar kencang banget. Saya tahu habislah saya. Saya jatuh secara otomatis tangan saya menahan badan saya gitu. Terus pas setelah saya jatuh saya mau bangun nggak bisa karena saya sakit sekali di bagian tangan saya sakit banget. Ternyata pas saya lihat, tangan saya ini sudah patah gitu, sudah ngamplek begini, sampai, aduh, saya jerit langsung Tuhan Yesus ampuni saya gitu. Aduh, saya takut sekali ya. Nah, waktu itu saya dibawa sama orang pasar itu ke ahli patah tulang gitu, langsung dibereskan di situ dan diobati di situ. Nah, itu saya pulang, saya ngobrol sama tetangga, tetangga saya bilang nggak bisa begitu katanya, harus ke dokter, harus ke rumah sakit, katanya harus di ronsen gitu. Akhirnya saya mengikuti saran tetangga saya itu, saya pergi besokan harinya tuh saya untuk ronsen. Nah, saya ronsen itu dokternya menyarankan operasi, dia bilang memang sih saat ini tulang kamu sudah lurus, tapi saya menyarankan untuk dioperasi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, waktu itu saya takut dioperasi. Dokternya bilang, kamu kalau takut, saran saya kamu nggak usah diurut lagi. Kalau kamu diurut nanti tambah nggak beres. Kalau kamu nggak mau dioperasi, dengan kamu diamin aja gitu. Nah, salahnya waktu itu saya terlalu ketakutan, saya nggak berani minta pendapat dokter lain. Jadi saya ketakutan tuh saya diem. Saya diemin aja ya, diurut enggak, di dokter juga enggak. Sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah akhirnya tangan saya itu sudah sakit sekali dan saya sudah tidak tahan. Akhirnya saya ke rumah sakit juga, tapi saya ke rumah sakit yang berbeda. Di situ saya ketemu dokter yang ya baik banget sih ya, dokternya baik banget. Terus dia lihat kondisi tangan saya. Dia bilang, "Ibu kenapa baru sekarang ke sini?" katanya. "Mana coba saya lihat foto-foto Ibu yang pertama kali jatuh. Tuh kan kalau waktu itu Ibu ke sini, Ibu nggak harus dioperasi," katanya. "Ini cuman cukup kan ini patahannya bagus, cukup digips, cukup saya tarik, digips lalu Ibu sembuh dalam waktu singkat," katanya. "Kalau sekarang ini tulang Ibu sudah kemana-mana," katanya, "sudah ambrol." Menurut pengamatan saya begitu. "Ini sudah sulit ini dioperasinya, sudah jadi operasi skala besar," katanya. Yang aturan cuma setengah jam ini bisa 2 jam setengah dan ini juga jadi operasi skala besar yang sangat sulit gitu karena Ibu sudah berantakan gitu. Ya udah Ibu ronsen lah sekarang, mudah-mudahan saya sebenarnya sih nggak sebegitu parah. Lalu saya ronsen saat itu juga dan ternyata hasil ronsennya itu memang parah sekali dan dokter itu bilang, "Aduh," katanya, "Ibu," katanya, "sekarang ini jadi begini," katanya. "Ya udah Ibu harus operasi secepatnya," gitu kan. Nah, di situ saya pulang, lalu saya mau operasi, tapi nah ini orang bilang lagi, "Jangan di dokter itu rumah sakitnya kurang bonafit," katanya. "Udah pergi aja ke sana," katanya, "ke rumah sakit yang bonafit itu," katanya, yang itu gitu kan. Dokternya juga terkenal katanya. Udah saya pergi ke rumah sakit yang satunya lagi, udah konsultasi dengan dokternya sama ngomongnya, "Aduh kalau waktu itu Ibu pergi ke sini," katanya, "saya langsung tarik, langsung saya gips, nggak usah operasi Bu, cuma setengah jam," katanya, "kalau sekarang jadi operasi besar," katanya. Sulit gitu. Akhirnya, aduh gimana ya, ya udah deh nggak apa-apa saya operasi gitu kan, udah tanya gitu, ya udah konfirmasi besok operasi gitu. Udah besokannya itu saya sudah siap-siap bawa baju, saya sudah siap-siap puasa, saya mau masuk rumah sakit itu untuk operasi. Tapi yang terjadi, mur yang diperlukan untuk pen saya itu diperlukan 8 baut, yang itu tidak tersedia. Akhirnya, saya mencari rumah sakit lain yang disarankan oleh teman saya. Tapi rumah sakit itu juga, dokternya sedang seminar ke luar negeri. Jadi saya balik lagi ke dokter saya yang pertama itu. Ya udah saya dioperasi di situ. Saya dioperasi di situ, saya rawat inap pas malamnya itu kan ada kontrol visit dokter ya, "Gimana Ibu, gimana kabarnya?" Gitu kan habis dioperasi. "Oh iya nih dokter," gitu. Terus dia tanpa basa-basi, dia angkat tangan saya langsung dia tekuk. Kan jari-jari saya waktu itu sudah tidak bisa bergerak 2 bulan setengah didiamkan sudah seperti ceker ayam ya, kalau dibilang tuh udah kayak gini, aku nggak bisa digerakin, udah kayak apa gitu bentuknya, udah serem sekali gitu. Dia tiba-tiba angkat dulu dia tekuk begini. Waduh saya jerit-jerit, saya nangis-nangis. Dia bilang, "Ibu sendinya ini sudah rusak. Sendi-sendi jari-jari Ibu semua sudah rusak, otot-otot Ibu semua sudah rusak. Kalau saya tidak paksa begini Ibu tidak bisa sembuh nanti," katanya.
Lalu hari kedua, visit yang kedua sama lagi. Ujung-ujungnya saya depresi. Di situ saya mengalami gangguan jiwa. Saya ngomong sendiri, saya tertawa sendiri, saya nangis sendiri. Padahal saya setengah dari jiwa saya tahu ini saya ada nggak beres, kok saya ketawa sendiri ya, nggak ada yang lucu, saya bisa ketawa sendiri, saya nggak bisa nahan gitu, kok saya ketawa sendiri gitu. Aduh, saya harus kuat nih, saya harus pegangan ini. Setengah jiwa saya masih sadar itu, yang masih waras itu saya, dalam nama Tuhan Yesus saya nggak mau terbawa arus ini gitu. Saya harus tenang gitu. Akhirnya mama saya tuh juga ketakutan, akhirnya dia minta dokter untuk saya dibawa pulang. Dokter saya masih nggak ngasih. Jangan dibawa pulang, itu tangannya masih rusak kayak begitu katanya. Kalau dibawa pulang nanti bagaimana? Tapi mama saya bilang, tapi ini gimana dokter, jiwanya sudah mulai terganggu. Lalu dokter itu bilang, ya sudah lah kalau gitu minggu depan kontrol saja, kontrol rawat jalan lah. Minggu depan saya balik lagi ke dokter itu, saya sudah tenang, seminggu sudah di rumah, lalu saya balik lagi untuk ke dokter itu. Nah, saya ke dokter itu, saya sudah ketakutan gitu ngelihat dokter itu. Dokter jangan ditekuk-tekuk paksa lagi ya dok ya, saya bilang gitu. Saya takut. Iya katanya. Tapi kamu sudah bisa mengepal belum? Kalau kamu ngepal begini tuh kamu sudah sembuh gitu. Ya belum dok, belum bisa bergerak. Nah itu katanya. Udah minggu depan kamu harus ngepal ya. Kamu harus belajar di rumah, kamu harus begini katanya. Walaupun nggak bisa kamu paksain katanya gitu. Aduh gimana ya? Kalau kamu nggak bisa minggu depan, saya paksa kamu loh katanya. Daripada kamu nanti malah nggak sembuh, dia bilang gitu. Aduh gimana ya dok ya? Terus saya tanya dokter, emangnya ini tangan saya kecil banget, tinggal tulang dibalut kulit. 2 bulan setengah, otot saya nggak digerakin, jadi dia tidak ada nutrisi. Jadi kalau menurut ilmu medis tuh lama-lama makin kecil gitu. Kayak orang nggak dikasih makan, makin kecil gitu. Jadi kalau udah makin kecil gitu, lama-lama ya tinggal tunggu kena sarafnya aja gitu. Jadi dia sarafnya akan mati dan saya akan lumpuh permanen. Jadi dokter ini mengejar gitu. Jadi dia bilang tidak boleh lama-lama ya, dia bilang gitu. Kamu harus maksain bergerak, dia bilang gitu. Aduh, dokter emangnya saya ini dok, kalau misalkan tuh tangan saya kecil ini bisa gede lagi nggak? Saya bilang gitu. Dia cuma diam gitu. Wah, dalam hati ini berarti nggak bisa ya. Terus saya tanya dokter, kalau saya paksain bergerak gini, terus kira-kira saya bisa sempurna 100% nggak kayak waktu saya belum jatuh? Dia cuma diem aja gitu. Dia cuma bilang, kan masih ada tangan yang satunya lagi. Dia bilang, aduh ini kan berarti ya, gimana ya, walaupun saya bisa ngepel, berarti kan nggak sembuh total gitu loh. Akhirnya ya udah negatif nih gitu. Dia suruh saya minggu depan balik lagi sudah harus bisa mengepel. Saya nggak balik, saya kabur. Ya, karena saya nggak bisa gitu, saya kabur. Saya saya cari dokter yang dulu mau operasi saya, yang di rumah sakit yang satu itu, yang dokternya itu murnya itu nggak ada gitu. Saya ke situ, saya ketemu pimpinan tim dokter ortopedi. Di situ pas dia lihat surat ronsen saya itu, dia lihat foto saya ronsen yang habis dioperasi, dia marah-marah ke anak buahnya semua. Dia bilang, siapa yang bilang waktu itu nggak ada mur? Katanya, ini ibu ini sampai operasinya kayak begini katanya. Ini harus operasi ulang. Ah, operasi ulang gitu. Saya dengar dia bilang marah-marah, dia bilang, ini operasi ulang ya katanya. Ini pennya ini terlalu dekat ke pergelangan tangan, bautnya ini nancep ini ke pergelangan tangan, ini harus operasi ulang sesegera mungkin. Waduh, ini jahitan belum masih basah, jahitan ini masih belum kering loh. Saya masih trauma dengan obat bius dan masih trauma dengan antibiotik ya, yang membuat tuh lambung saya tuh sampai nggak tahan gitu. Ini kalau operasi ulang lagi, waduh, belum biayanya berarti 2 kali dong. Pertama saya bayar 90 juta. Kalau operasi lagi ini bagaimana gitu? Lalu, aduh, enggak deh. Lalu saya cari saya konsultasi lagi sama dokter rumah sakit lain. Saya cari lagi rumah sakit lain. Saya pikir gini, saya mau cari 2 dokter lagi. Kalau 3 dokter ini bilang operasi ulang, ya udah mau nggak mau gitu. Tapi kalau 2 dokter ini tidak operasi, saya nggak mau nurutin saran itu dokter yang bilang harus saya operasi gitu. Operasi ulang gitu, tidak mau saya. Lalu saya cari dokter lagi nih, 2 lagi. Yang satu itu saya tanya, bener dok mesti operasi ulang? Dia liatin foto ronsen saya dengan lama sekali. Lalu dia bilang, ya memang sih kayaknya sih ini memang ada terlalu dekat, dia bilang pennya itu. Tapi kita lihat lah ya, semoga ada spare beberapa mili dari batas maksimum, jadi tidak perlu dioperasi ulang, dia bilang gitu. Nah, kita coba dengan fisioterapi. Berarti udah mulai ada harapan ini. Lalu saya pergi lagi ke dokter keempat. Saya tanya lagi, dokter, benar nggak nih saya mesti operasi ulang? Dokter keempat sama, oh sudah kita coba fisioterapi dulu, dia bilang gitu. Akhirnya saya pilih dokter keempat, karena dokter yang ketiga itu lokasinya sangat jauh dari rumah saya. Saya pilih dokter keempat ini, saya fisioterapi dipaketin 10 kali. Di situ jadi saya pegang 1 dokter ortopedi dan 2 dokter fisioterapi. Nah, di dokter ortopedi ini saya ditargetkan lagi, ibu 1 bulan harus bisa mengepal. Kalau tidak bisa mengepal, itu nanti saya tidak bisa apa-apa lagi. Dan 1 bulan saya dikasih waktu. Lalu saya jalanin fisioterapi itu selama 10 kali ya. Dan itu saya tidak merasa ada kemajuan yang berarti. Begitu aja, nggak bisa bergerak, tetap aja begitu. Terapisnya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dia sudah keluarin semua alat-alat yang di rumah sakit itu. Semuanya nggak ada yang berhasil. Lalu dia bilang, selama seumur hidup saya jadi terapis, baru kali ini saya ngalamin mijit orang yang ototnya sudah keras kayak ibu, kayak bisa seperti batu. Saya mau diapain juga udah nggak ada rasa. Suatu hari dia dipanggil sama dokter fisioterapinya. Dokter fisioterapinya memberikan dia instruksi, kamu nanti begini, begini, begini. Lalu si dokter, terapisnya itu bilang gini, emang bisa dok, itu usianya kan baru 2 minggu, baru dioperasi 2 minggu dok, apa nggak terlalu berbahaya kalau kita paksain metode yang seperti itu? Lalu dokter fisioterapinya bilang, apa boleh buat, ibu ini sudah sangat terlambat. Ibu, seharusnya ibu tidak takut untuk dioperasi. Ini ibu jadi begini, kita tidak ada cara lain, kita harus ambil jalan pintas. Kita kebut-kebutan dengan saraf ibu, jangan sampai keburu terkena gitu loh.
saat itu tangan saya memang sudah kecil, sudah tidak ada tenaga, tidak bisa menggenggam. Sudah seperti apa ya, cacat memang. Lalu ibu itu bilang, kita harus sekuat tenaga melakukan segala cara, walaupun itu beresiko. Waduh, terapisnya juga nggak mau ya, tapi beresiko patah ulang loh, Bu. Ya, gimana kalau sampai patah untuk yang ketiga? Itu saya udah ibaratnya ya, masa patah terus operasi lagi gitu. Akhirnya ya gimana ya dokter? Dia bilang nggak ada jalan, dia bilang gitu. Terus saya udah jalani untuk fisioterapi 10 kali, nggak ada kemajuan berarti, dan tibalah waktu 1 bulan yang ditargetkan oleh si dokter ortopedi ini. Nah, saya waktu masuk ke ruangan prakteknya, dia pertama tanya, ibu sudah bisa mengepal? Saya bilang belum, dok. Lalu dia langsung marah di situ ya. Dia bilang, ibu ini gimana? Katanya, ibu nggak bisa ngepal? Terus bagaimana? Dia bilang, ya udah saya kasih waktu 2 minggu lagi. Kalau ibu tidak ngepal, 2 minggu lagi, saya angkat tangan. Mau saya kasih obat sebagus apapun, mau ibu fisioterapi sampai kapanpun, nggak ada guna. Ibu cuma begini seumur hidup, katanya. Nggak bisa ngapa-ngapain, katanya. 2 minggu lagi ya, kalau itu nggak usah kesini, katanya. Nggak ada gunanya, ibu harus berani, katanya. Nah, saat itu, aduh, ilah ini negatif lagi, gitu kan. Sedangkan saya yakin 2 minggu lagi tuh nggak mungkin bisa. Saya nangis keluar dari dokter praktek itu. Terus sama dokter fisioterapi yang satu lagi juga saya nanya, dokter emang sudah terlambat ya? Dia bilang, iya ibu, tapi banyak-banyaklah berdoa. Nah, kalau dokter sudah bilang banyak berdoa, kita sudah tahu lah apa maksudnya ya. Jadi waktu itu setelah paket terapinya selesai 10 kali, tidak ada kemajuan yang berarti, saya juga nggak bisa ke dokter itu lagi, karena dokter itu juga bilang, kalau ibu nggak bisa ngepal 2 minggu lagi, saya juga udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saya hitung-hitung itu semua dokter kesimpulannya sama. Udah terlalu lama, sudah kadaluarsa, sudah game over lah istilahnya. Udah, kalau itu udah nggak ada harapan. Tulang saya tinggal tulang dibalut kulit, sangat kecil sekali. Udah seperti orang cacat memang. Lalu saya pulang, dan saat itu memang bertepatan dengan corona juga. Jadi saya pulang, di saat itu yang menurut dokter semua sudah game over ya, sudah lewat dari deadline. Ya udah, mau diapain lagi? Tapi saya tetap berdoa gitu, tetap berharap sama Tuhan gitu. Ya Tuhan, kalau bisa nih hilangkanlah rasa sakit saya ini gitu. Kalaupun nggak sembuh 100% ya tidak apa-apa Tuhan. Yang penting saya bisa pakai baju normal, karena waktu itu baju saya pun tidak normal. Jadi saya seperti pakai baju bedah operasi itu yang di belakang itu dipotong, digunting terus diikat gitu pakai peniti. Saya kemana-mana pakai itu, saya malu sekali kan. Saya nggak bisa pakai baju biasa kayak begini, baju normal gitu. Saya bilang, ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit, itu tangan saya nggak bisa bergerak itu lama-lama malah bisa bergerak gitu. Sedikit 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 bisa bergerak, dan daging saya mulai tumbuh kembali. Dan singkatnya 1 tahun setelah yang dokter tetapkan itu ibu tidak ada harapan, 1 tahun kemudian malah saya bisa ngepel, dan saya puji Tuhan sekarang tangan saya normal 100%. Dulu itu bentuknya tidak seperti ini ya, jadi sudah kurus. Kalau kita lihat pengobatan Ibu Dayak itu ya, yang lagi viral sekarang itu kan tangan yang sudah patah-patah, sudah kurus-kurus, sudah bengkok sana kemari. Nah, itulah dulu saya seperti itu. Sekarang tangan saya ini puji Tuhan sudah normal kembali ya, atas kemurahan dan kebaikan Tuhan gitu, yang sebenarnya tidak mungkin. Karena 1 tahun, karena menurut dokternya di bulan keempat aja saya kalau sudah gagal bergerak itu saya sudah mati saraf saya gitu loh. Nggak mungkin saya dikasih ini, kalau dokter itu semua tahu ini 16 bulan loh. Berarti dari bulan keempat itu tambah 12 bulan lagi gitu loh. Dan saya sekarang normal gitu, puji Tuhan normal. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Nah, ini mukjizat yang saya terima yang kedua ya. Yang ini memang semua dokter sudah tidak bisa, tapi Tuhan menyembuhkan. Ya sesuatu yang sangat mustahil ya, tidak masuk akal gitu. Nah, mukjizat yang ketiga yang saya alami ya, itu ini juga karena waktu itu saya bertengkar dengan mama saya. Saya walaupun sekarang tuh hidup dengan mama saya, kita sering bertengkar. Bertengkarnya itu berbeda pendapat. Jadi saya kan sudah suka, saya tahu kita ada masalah, saya harus urus ini, urus itu, pusing gitu. Saya mengumpulkan kekuatan, saya percaya Tuhan membantu kami. Tapi mama saya itu orangnya suka kurang percaya, suka ketakutan gitu ya. Gimana kalau kita nih nanti begini-begini, katanya. Enggak, Ma, kan ada Tuhan. Pendeta saja katanya, itu istrinya di ring, katanya kemarin sakit jantung. Pendeta itu kemarin meninggal, katanya. Waduh, ini kalau kayak gini saya bingung deh mau ngomong apa ya. Aduh, ya udahlah, Ma, pokoknya kita enggak lah, saya bilang gitu. Kita kan ada Tuhan, Ma, ada yang kasih makan. Lama saya tuh ketakutannya kita tuh kalau masalah terlalu berlarut-larut terus uang kita habis gitu ya. Saya bilang enggak. Nanti kejadian katanya kayak di Kalideres itu yang tewas sekeluarga itu katanya. Saya bilang, kita kan ada Tuhan, Tuhan kan bilang burung aja dikasih makan. Saya bilang, kita nggak akan kehabisan uang gitu. Ya tapi ini renovasi belum selesai gitu. Memang waktu itu kan saya ini lagi renovasi gitu. Masa renovasi nggak kelar-kelar, nanti duit keburu habis. Tukang-tukang katanya apa ya, sekarang memang kerjaannya kan begitu ya, jadi kita ulang-ulang lagi gitu. Nanti keburu habis. Saya bilang, enggak, Mak, cukup lah, bisa lah. Ini kan tinggal sedikit lagi, kecuali ini kalau kita mendadak sakit keras nih, Mak. Kalau kita sakit keras nih, kita operasi nih kayak waktu itu tuh, yang tangan saya tuh habis sampai 120 juta ya. Nah, itu baru tuh, itu baru darurat lah, saya bilang. Itu nggak mungkin lah, imanin aja kita akan baik-baik saja gitu. Tapi dia nangis gitu, dia nangis, saya takut.
takut ini takut itu gitu, takut nanti gimana kalau ini apa, pokoknya mendramatisir ya, membesar-besarkan masalah gitu. Yang tadinya saya sudah mengimani, pokoknya bisa lah Tuhan membantu gitu, kita kan juga berusaha gitu yang terbaik gitu. Ini saya renovasi memang apa ya, untuk usaha gitu sebenarnya, kita akan usahakan yang terbaik itu, bukan rumah tinggal ini sebenarnya kita beli dari rumah tua begitu lalu kita renovasi. Biasanya sih setelah direnovasi gitu, saya kayak ibaratnya menjual desain lah ya. Jadi kita jual kembali dengan ya hitung-hitung biaya renovasi, biaya jasa desain lah gitu. Nah, jadi gimana nih mama saya bilang gitu kan. Saya bilang enggak lah mas, saya bilang gitu. Memang karena berhubung dana kita juga pas-pasan, jadi kita sambil begitu tuh sambil kita jual, sambil ditinggalin gitu loh. Enggak seperti yang orang-orang biasanya kan kalau udah kerjaan kayak gitu kan lain gitu sama tempat tinggal. Kalau saya ini enggak gitu. Setelah saya pensiun dari kerja kantor, saya usahanya kayak gitu gitu. Dan sudah beberapa kali berhasil. Nah, jadi saya masih bisa menjadi hidup saya dengan mama saya walaupun saya sudah nggak kerja gitu kan. Nah, terus saya bilang ini kan untuk usaha, kita juga bukan untuk berbuat mau mewah-mewah atau gimana. Saya bilang gitu, ini kan untuk usaha. Pastilah Tuhan bantu gitu. Tapi mama saya ini gak percaya gitu. Aduh katanya, apa iya gitu kan? Kita kan ini bukan orangnya, bukan pendeta katanya. Mau nggak Tuhan bantuin kita? Kita kan banyak dosa. Saya bilang, loh kalau ngerti banyak dosa ya kita memperbaiki lah. Terus dia bilang, nggak bisa, susah katanya. Pendeta aja tuh katanya suka apa ya, suka kayak sakit, terus gimana gitu, itu meninggal itu, aduh kalau udah kayak gitu saya susah deh. Saya bilang, aduh gimana ini, mama saya selalu bilang, kita mah mau nggak Tuhan tolong kita, kata kita ini kan bandel, katanya. Ya kalau sudah tahu bandel ya perbaiki. Jadi ujung-ujungnya berantem, berantem terus saya kesel, saya sempat ngomong gini, aduh kalau kayak gini mah biarin saya sakit aja deh. Kayak waktu itu mah nggak ngerasain tuh ya, waktu saya patah tulang emang udah lupa gitu. Kalau kayak gini mah emang nggak lupa dulu janjinya sama Tuhan kalau sudah sembuh mau bersuka cita gitu kan. Tapi ini bukan bersuka cita malah apa ya, ketakutan lagi gitu. Akhirnya setelah saya waktu itu malamnya saya begitu, pagi-paginya saya tuh kayak terbangun gitu, lagi subuh-subuh tuh saya terbangun, saya pikir kok ini kenapa ya, kok pinggang saya tuh sakit banget gitu. Mungkin karena saya tidur di lantai, saya senang tidur di lantai gitu, nggak di kasur. Udah saya itu kok sakit ya, terus saya pindah ke kasur, mungkin ini karena saya tidur di lantai. Tapi bikin lama kok bikin sakit, saya sudah tidur di kasur bikin sakit, dan sakitnya tuh nggak ketulungan ya. Sampai akhirnya tuh saya mau pipis itu saya bangun tuh nggak bisa. Akhirnya saya walaupun itu pispot itu cuma 2 langkah dari tempat tidur saya nggak bisa gitu. Saya perjuangan berat itu saya nggak bisa, sakit sekali. Akhirnya saya pipis dan sampai bahkan terakhir tuh BAB sampai di tempat tidur. Saya seperti orang stroke. Nah, terus mama saya bilang gini, kita ke dokter itu aja, katanya ke dokter saraf itu, katanya dokter itu jago kok, katanya segala macam saraf dan stroke itu dia bisa, katanya. Saya masih ya udah ke situ aja deh, kata gitu kan. Akhirnya kejadiannya hari Senin itu, saya hari Rabu tuh saya pergi ke situ. Nah, cuman yang kami nggak sangka dokternya ngomong begini setelah kami konsultasi, dia lihat kondisi saya, dia lihat kondisi saya itu dia langsung bilang begini, ibu ini sudah terkena saraf kejepit yang tingkat berat ya, jadi ibu hanya saya kasih obat peringan 1 hari ini, lusa pagi ibu sudah harus balik dan ibu sudah harus ambil tindakan EDMRI dan harus tindakan, kalau tidak ibu terlambat. Aduh, di situ saya jantung saya langsung blok gitu ya, langsung saya kaget, waduh ini jangan-jangan nih gara-gara saya ngomong sembarangan yang kemarin habis berantem sama mama saya itu ya, aduh ini jangan-jangan itu ya, aduh Tuhan ampunilah saya Tuhan gitu. Itu kok aduh kayak gitu ya, saya tuh ngeri sekali gitu. Nah setelah itu saya pulang, saya berharap ya mudah-mudahan ini obat dokter ini ada keajaiban lah, saya bisa nunjukin sama itu dokter, karena dokter itu bilang kemungkinan besar sih nggak bisa, dia bilang harus operasi, tapi ya dia bilang cobalah kalau emang kemungkinannya kecil, tapi kalau emang ibu membaik ada perbaikan sedikit ya udah, mungkin ada jalan lain. Lalu saya di rumah itu saya minum obat itu, obat yang sangat keras itu, malah ujung-ujungnya lambung saya itu sakit sekali ya sampai ke ulu hati. Akhirnya saya tidak minum obat itu lagi, dan saya tuh berharap ada keajaiban. Saya goyang-goyangan kaki segala macam, saya berharap cuma kaku atau rematik kan nanti dokternya tidak usah operasi gitu. Tapi semakin saya goyangkan itu yang terjadi malah saya ujung-ujungnya saya kram total. Ujung-ujungnya saya cuma terbujur kaku dan saya nggak bisa bergerak lagi. Saya kesakitan yang luar biasa. Akhirnya pas hari itu saya nggak mungkin balik ke dokter itu. Kalaupun saya balik pun saya harus dipakai ambulan mungkin ya, atau ditandu lah. Saya udah nggak bisa bergerak. Nah di saat itu saya kan sering nonton kesaksian di Miracle TV. Nah saya sudah lama tidak ke gereja karena sejak corona itu saya tuh tidak ke gereja sama mama saya karena kita tuh belum divaksin gitu. Nah sedangkan gereja itu kan membutuhkan surat vaksin. Jadi kita sementara ini kita streaming dulu gitu lewat online. Nah jadi waktu itu juga saya tidak saya tidak minta bantuan saya gitu, karena dia juga terlalu sibuk sekali ya, gereja besar jadi sibuk sekali gitu. Dan saya teringat Miracle TV ini saya pernah lihat kesaksian-kesaksian yang dahsyat gitu, betapa orang banyak disembuhkan. Terus saya mikir juga gini, saya udah coba doa nih berhari-hari nggak bisa nih,
saya butuh saya butuh seseorang yang doanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya butuh seseorang yang Tuhan mau dengar gitu doanya. Karena kalau saya kan sudah berdosa ini gitu. Jadi, aduh, ya udah saya harus minta pertolongan orang nih yang orangnya Tuhan mau dengar doanya gitu. Lalu saya memberanikan diri untuk mencari nomor telepon Miracle TV ya untuk bantuan doa gitu. Tapi nggak ketemu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi nomor untuk kesaksian. Di situ responnya cepat sekali ya terima kasih Pak Frankie atau siapa itu saya nggak tahu ya yang saya WA itu siapa gitu. Tapi nggak lama kemudian itu Ibu Ruth Purwaning tuh telepon saya gitu. Ibu Ruth Purwaning ini dari Miracle TV gitu. Ibu kenapa gitu. Lalu saya cerita, tapi saya nggak berani cerita sesungguhnya itu kenapa. Saya berantem terus saya bilang biarin saya sakit tuh saya nggak berani ngomong kayak gitu sama Ibu Ruth. Saya takut nanti Ibu Ruth bilang, aduh Ibu dosa Ibu tuh besar sekali. Wah saya tambah ketakutan nanti. Jadi saya cuma nanya gini ke Ibu Ruth. Ibu Ruth itu sebelum doakan saya dia kan sempat bilang dia ajarin saya gini 3 syarat doa ya sebelum didengar oleh Tuhan. 1 kita mengampuni orang lain dulu dan lalu kita minta ampun dosa kita sendiri dan kedua mengimani dan ketiga itu bersukacita. Terus saya tanya gini sama Ibu Ruth, Ibu ada dosa yang tidak bisa diampuni nggak Bu? Saya nanya gitu karena saya takut. Terus Ibu Ruth bilang, oh cuma 1 menghujat Roh Kudus saja yang tidak bisa diampuni. Selain itu dosa apapun bisa diampuni gitu. Lalu saya berpikir, aduh ya udah kalau gitu saya ada harapan nih gitu kan. Saya kan bukan menghujat Roh Kudus itu kemarin gitu, cuman ngutukin diri sendiri gitu, walaupun itu dosa yang sangat besar ya. Terus kalau soal mengimani, itu saya sangat mengimani Tuhan Yesus Maha Penyembuh. Karena dokter itu apa ya manusia gitu. Dokter mau profesor, mau dokter, mau lulusan Jerman kayak apa kayak itu saya nggak peduli ya. Karena saya waktu patah tangan itu saya melihat sendiri gitu. Dokter itu ternyata cuma segitu aja gitu loh. Jadi saya kalau soal imani sih, saya sih imani Tuhan Yesus sekali, cuman mau nggak ya Tuhan itu nyembuhkan saya gitu loh. Nah terus yang ketiga itu harus bersukacita. Bersukacita saya akan berusaha ya, walaupun saya saat itu sulit untuk bersukacita gitu. Tapi lalu saya tanya lagi ke Bu Ruth, ini saya boleh nggak sih Bu kalau nggak usaha cari dokter Bu gitu. Saya nggak mau Bu dioperasi, saya takut gitu. Udah gitu biayanya ini loh Bu, antara 78 sampai 180 juta itu uang dari mana? Kalau segitu saya harus cari pinjaman atau saya harus jual rumah cepat-cepat ya, melelang rumah kami itu cepat-cepat mungkin. Ini gimana gitu, nggak ada biaya juga saya takut gitu loh. Kan operasi itu hanya kemungkinan maksudnya tidak 100% itu pasti berhasil. Ada sedikit kemungkinan di mana itu bisa gagal gitu. Kan kita harus tanda tangan juga kan perjanjian sebelum operasi itu di mana dinyatakan ya ada kemungkinan walaupun kecil persentasenya ada kemungkinan gagal untuk operasi. Jadi kalau bisa ya saya mau Tuhan Yesus yang operasi saya sendiri gitu kalau boleh gitu. Tapi gimana ya boleh nggak nih Bu Ruth gitu karena kalau pendeta saya bilang manusia tuh harus usaha juga nggak bisa ada bagian kita ada bagian Tuhan gitu kita harus usaha juga untuk cari dokter gitu. Aduh jadi ini saya salah nggak ya? Tapi Bu Ruth bilang sesuai dengan iman katanya. Boleh katanya. Oh ya udah kalau gitu saya imani saja gitu. Saya mau imani saja kalau Tuhan Yesus saja yang sembuhkan saya gitu. Saya takut kalau operasi gitu. Nah terus udah gitu di saat Bu Ruth mulai mendoakan saya itu belum lama tiba-tiba saya merasa kok kaki saya yang 5 hari itu udah nggak bisa bergerak yang sakit sekali tiba-tiba kayak sakitnya hilang gitu. Sakitnya hilang kayaknya saya panggil Ibu Ruth yang lagi berdoa. Mungkin Ibu Ruth jadi kayak jadi nggak konsen gitu ya. Saya panggil saya panggil Ibu Ruth ya, ini kok aneh Bu, kaki saya ini kok tiba-tiba nggak sakit ya Bu, saya bilang gitu. Ibu Ruth bilang, oh iya coba duduk katanya. Saya duduk, kok bisa? Saya tuh belum duduk tuh selama 5 hari. Kok tiba-tiba bisa ya? Wah saya takjub juga gitu ya. Terus saya nggak lama kemudian emang terus kok nyeri lagi gitu. Saya duduk sebentar bisa tapi nyeri kembali. Saya nyeri kembali tahan. Besok aja ya Bu, hari ini kayaknya udahan dulu gitu. Oh iya besok aja dilanjutkan kembali gitu. Di malam itu saya berdoa, mungkin Bu Ruth juga bantu berdoa dan keesokan harinya itu untuk pertama kali saya bangun tidur tuh saya merasa kaki saya ringan gitu ya. Wah ringan banget nih kayak belum kayak nggak pernah sakit secara kejepit ini ya. Ringan banget. Terus saya coba duduk kok bisa. Wah, saya coba berdiri bisa. Saya coba jalan, wah bisa. Waduh, di saat itu saya aduh Tuhan telah ampuni saya bersukacita sekali ya. Saya waduh Tuhan terima kasih gitu. Tuhan terima kasih gitu. Saya ini udah bandel berkali-kali tapi Tuhan masih ampunin saya gitu. Aduh terima kasih Tuhan. Nah di saat itu saya juga puji Tuhan saya kayak mendapat tiba-tiba itu saya saya nggak bisa ngontrol tangan dan lidah saya gitu tiba-tiba tangan saya keangkat terus bergetar dan lidah saya juga ngomong sendiri gitu mengeluarkan kata-kata yang saya nggak ngerti gitu tapi saya sering dengar itu di gereja kayak gitu oh berarti ini kayaknya bahasa Roh Kudus ini wah terima kasih gitu ya Tuhan bukan mengampuni saya saja tapi Tuhan memberikan membaptis saya juga gitu loh saya bersyukur banget lalu saya cepat-cepat saya telepon Miracle TV sama Ibu saya sudah sembuh nih gitu kan saya sudah sembuh Ibu puji Tuhan terima kasih gitu lalu Ibu bilang iya tapi kalau nanti suatu hari itu suatu ketika nyerinya kembali ibu jangan takut gitu saya pikir kok bisa kembali ya tapi ya ibu saya nggak takut saya bilang gitu saya nggak minta apa-apa kata Ibu Ruth gitu saya cuma minta video kesaksian saya bilang oh video kesaksian yang di Pak Frankie itu ya saya bilang gitu ya Bu nanti saya bikin saya bilang gitu terus
saya siang itu untuk pertama kalinya ya hari itu setelah 5 hari itu saya pertama kali saya ke kamar mandi, saya keramas, saya makan, saya sikat gigi, pokoknya pertama kali itu saya mondar-mandir di dalam rumah. Saya video call sama Ibu juga saya sambil jalan mondar-mandir gitu. Ibu, "Dok, bisa jalan, bisa jalan." "Sudah, Bu." Kemarin kan Ibu juga tahu ya, saya tuh tergeletak seperti orang stroke gitu. Nah, udah gitu hari itu saya duduk berjam-jam, padahal kan saya nggak bisa duduk ya sebelumnya. Saya bisa duduk berjam-jam, saya bikin video kesaksian, tapi nggak jadi-jadi. Karena di dalam hati kecil saya merasa, ih masih ada nyeri nih. Gimana nih kalau misalkan saya ada bersaksi, terus saya kambuh gitu. Ada tuh kayak gitu perasaan gitu. Wah, akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Saya takut gitu karena nyeri itu masih ada. Jadi kalau itu saya duduk ada nyeri itu saya tidur gitu. Nyeri hilang saya duduk lagi. Tapi itu sesuatu yang luar biasa juga ya. Sudah 5 hari loh saya nggak bangun dari tempat tidur tuh sudah duduk. Itu bisa duduk hari itu berjam-jam. Setelah itu saya ikut 2 malam juga ya. 2 malam itu saya duduk gitu kan. Nah, tapi ada rasa nyeri itu saya tidur gitu. Terus nyerinya hilang saya bangun lagi. Udah pas sampai malam itu saya sudah duduk berapa jam itu dari pagi ya. Saya pikir, "Ah, udah saya tidur aja entar juga baik gitu, entar juga hilang sendiri nih sakitnya," gitu. Kan saya sudah sembuh gitu, saya pikir gitu. Terus ternyata malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat parah ya. Mungkin karena terlalu banyak bergerak gitu, saya nggak boleh over juga gitu ya, harus punya hikmat juga kalau disembuhkan ya jangan langsung kayak begitu gitu. Akhirnya saya sakit lagi gitu, saya sakit banget dan itu jam 4 pagi saya telepon Ibu Ruth, "Ibu saya sakit lagi ini, apa Tuhan marah ya video saya nggak jadi-jadi?" Saya pikir gitu. Lalu didoakan kembali sama Ibu Ruth ya, dan didoakan kembali itu ajaibnya memang, sakit saya tuh yang tadinya sakit banget tuh berkurang kayak kira-kira 50% ya. Saya, jadi kayak, berkurang 50% tuh saya tidur tuh karena sakitnya udah bisa ditahan terus saya ketiduran. Nah 4 jam saya tidur, saya bangun, terus saya, gini, saya memutuskan untuk cari alternatif aja deh gitu ya. Jadi cari alternatif pengobatan karena dokter kan, sudah vonis operasi. Ya udah saya cari alternatif pengobatan, Ibu Ruth bilang, "Ya doa dulu tidak apa-apa, memang kadang-kadang orang disembuhkan lewat orang juga gitu, tapi doa dulu." Saya bilang, "Iya Ibu, saya doa dulu," gitu. Setelah itu saya pergi ke alternatif pengobatan itu, eee, di situ saya di mobil tiduran terus saya dibopong oleh 2 orang. Nah, setelah saya mengalami terapisnya bilang gini dulu, "Ibu, ini Ibu penyakitnya berat sekali ya, jadi, harus sabar. Minimal ini kayaknya harus, bersabarlah berbulan-bulan dan mungkin di atas 10, 20 kali gitu ya. Untuk pengobatan 1, 2 kali ini tidak akan ada perubahan gitu. Nanti inti pengobatannya itu di terapi ke-4, ke-5 dan seterusnya." Saya bilang, "Iya," gitu. Nah, setelah terapi pertama kali itu, saya merasa, kaki saya bisa nginjak lantai 10 langkah, walaupun setelah itu saya ambruk lagi. Nah, terus udah saya lanjutkan terapi kedua. Terapi kedua itu setelah diterapi saya bisa injak 20 langkah, walaupun setelah itu saya ambruk lagi gitu. Nah, tapi terapi kedua itu saya sudah dibopong cuma 1 orang, jadi berarti kan kemajuan. Nah, terapi ketiga, saya sudah nggak dibopong lagi, tapi saya bisa jalan sendiri. Bahkan saya sudah bisa duduk di ruang tamu dan saya sudah bisa berjalan sendiri ke ruang terapis. Saya pikir, "Oh Tuhan mungkin menyembuhkan saya lewat, terapis ini," gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi pas terapi ketiga itu, pas terapi keempat, bukan dokter terapisnya tuh bilang gini, "Ibu ini kan sudah terapi ketiga, berarti kita masuk inti pengobatan terapi keempat ya, kaki Ibu digantung." "Loh, maksudnya digantung itu apa ya?" Saya bilang. "Itu kaki kaki di atas, kepala di bawah," kata 180 derajat, diputer. "Hah?" Saya bilang. "Saya itu ada vertigo," saya bilang gitu. "Loh, Ibu ada vertigo?" "Iya," saya bilang. "Emang nggak bisa kalau nggak dibalik?" Saya bilang gitu. "Oh nggak bisa Ibu," katanya, "karena itu kan mereposisi tulang," katanya. "Tulang Ibu itu kan turun ke bawah," katanya. "Jadi harus direposisi." Aduh, saya pikir gitu ya. Bagaimana ini ya? Berarti kan saya mentok lagi di sini. Saya pulang tuh saya cari-cari tahu, bisa nggak sih kalau saya nggak dibalik gitu ya? Saya cari-cari gitu kan ya soal penyakit saya itu dan penyakit saya itu memang namanya sciatica ya, sciatica, saraf sciatica. Jadi ruas dari tulang belakang saya itu turun. Jadi ada bantalan tulang itu yang menonjol keluar dan dia menekan urat saraf. Jadi makanya kalau saya berjalan itu sakit sekali. Dan itu memang jalannya operasi gitu. Kalau tidak operasi, ada kasus yang sama dengan saya, memang harus digunakan meja pembalik, dibalik itu, dan berenang. Nah, saya dibalik ini nggak bisa, berenang pun nggak bisa. Terus saya cari tahu lagi, eh, aman nggak ya kalau meja pembalik itu untuk orang seperti saya, vertigo gitu. Saya malah dapat apa ya, saya lihat informasinya meja pembalik itu tidak boleh gitu. Untuk orang vertigo itu pantangan keras gitu. Vertigo nggak boleh, darah tinggi nggak boleh, dan jantungan juga nggak boleh. Wah, berarti saya mentok ini. Wah, mentok ini ya beneran. Duh, gimana ya? Sedangkan orang yang kasusnya sama saya itu dia tidak operasi walaupun 4 rumah sakit sudah suruh operasi tapi dia bisa nggak operasi karena dia dibalik gitu. Saya nggak bisa. Ini bagaimana gitu. Akhirnya aduh, saya untuk yang akhirnya saya cari dokter lagi satu lagi, dokter saraf lagi. Sama lagi ngomong sama dokter yang pertama. "Ibu, Ibu harus operasi," katanya. "Ini mah Ibu sudah kena ruas belakang L45." Nah, saya sudah bisa tahu, tapi Ibu harus MRI sebelum tindakan. Ya, sama lagi dokter ini, sama dengan yang pertama. Semua ya mau diapain lagi Bu, udah ngegeletak begitu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena setelah saya berhenti, terapis itu saya memang mundur lagi gitu, mundur lagi. Jadi saya ngegeletak lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi dokter suruh saya operasi. Aduh gimana ya, akhirnya sana sini mentok, saya
gini ya Tuhan, ini saya kan bukan nggak berusaha ya, saya sudah berusaha tapi kan mentok gitu kondisinya. Kalau bukan Kau sendiri yang menyembuhkan saya, tuh saya bagaimana bisa sembuh gitu. Aduh, tulang belakang saya ini kan turun. Saya sudah konsultasi, dokter aja mengatakan ruas tulang belakang yang turun itu tidak bisa dinaikkan kembali oleh medis. Jadi cuma bantalan yang keluar itu di laser. Di laser itu pun tidak maksimal. Jadi hanya mengurangi rasa sakit gitu. Walaupun sudah gunakan teknologi yang termodern itu sekarang ya, mengurangi tingkat resiko kematian, tapi masih ada resikonya gitu. Masih ada, belum lagi biayanya. Aduh, ya udah deh kalau kayak gini gimana ya? Terus saya juga ikut doa malam itu ya, Ibu Rika selalu bantu saya gitu, menguatkan iman saya. Lalu saya ikut doa malam, sambil tiduran itu, tidak bisa berduduk saya. Lalu sambil didoakan gitu, saya minta begini sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong angkat ruas tulang belakang saya ini gitu. Hanya Engkau yang bisa mengangkat tulang belakang saya ini yang sudah turun ini gitu. Dan saya, maafkan saya, iman saya masih sangat kecil gitu. Saya percaya Engkau menyembuh, tapi saya ini sudah berbuat dosa gitu. Gimana ya Tuhan, jika Engkau mengampuni, saat ini juga saya bisa sembuh gitu. Tuhan, saya minta tanda gitu, kalau boleh diizinkan saya minta tanda, biar itu kalau selama sakit saya masih bisa tahan, atau saya tuh belum lemes ya, karena dokter yang saraf tuh bilang ibu sudah kebas ya, sudah tertusuk-tusuk kan rasanya, iya, berikutnya itu ibu lemes, kalau ibu lemes itu motorik, karena saya angkat dua tangan saya katanya, saya nggak bisa ngapa-ngapain, maka itu ibu harus cepat, dia bilang gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya akan coba imani ya, saya juga mau imani, tapi pertama, kalau saya masih bisa sakit tahannya, kedua, kalau saya belum lemes, saya pasti akan berusaha menguatkan diri saya sendiri, dan yang ketiga, kalau saya masih bisa BAB. Nah ini lagi, saraf kejepit itu bisa membuat orang tidak BAB, dan kalau sudah tidak BAB itu berarti harus darurat, harus langsung dioperasi gitu. Nah, jadi gimana ya, saya akan mencoba bertahan, tapi aduh Tuhan tolong tunjukkan saya tanda gitu kan, saya akan berusaha bertahan sekuat tenaga saya gitu. Tapi di satu sisi saya juga sudah lihat-lihat gitu, di mana nih saya mau operasi gitu, saya sudah cari-cari tahu gitu, saya sudah cari-cari tahu gitu untuk darurat ya, ya gimana gitu ya. Tapi saya masih berharap sama Tuhan gitu. Dan saya doa gitu, ya memang akhirnya saya merasa perlahan-lahan saya sembuh gitu. Yang tadinya saya berjalan nggak bisa, terus jadi bisa berjalan sedikit gitu ya. Yang tadinya di kursi roda, terus saya bisa lepas kursi roda gitu, walaupun jalan masih sakit gitu. Terus saya bikin diary, saya bikin catatan. Dari hari ini saya bisa jalan 10 langkah, terus saya sakit seharian. Hari kedua saya bisa jalan 20 langkah, terus saya sakit cuma 3 jam kayak gitu. Saya bikin kayak daftar harian gitu, saya baca dalam waktu 1 minggu, saya berasa, loh ini pesat sekali kemajuannya ya. Wah ini tanda ini dari Tuhan gitu. Wah ini saya harus imani gitu. Ini suatu tanda gitu. Saya ini buat apa saya maksudnya mau operasi gitu. Kan ini tanda dari Tuhan, saya pasti sembuh ini. Tuhan nggak mungkin nyembuhin saya setengah-setengah gitu. Pasti saya sembuh gitu. Tapi di satu sisi, di samping saya kemajuan, saya bisa jalan, tapi di satu sisi kebasnya saya itu dan semakin rasa tertusuk-tusuknya saya itu semakin parah. Jadi di satu sisi membaik, satu sisi memburuk gitu. Dan terkadang di waktu tertentu saya merasa kesakitan yang teramat sangat. Sampai saya bilang ini ke mama saya, mah kayaknya ini saya harus operasi deh mah. Syukur-syukur ya kena biaya yang 78 juta ya mah. Kalau kena 180 nggak tahu deh. Itu kan tergantung MRI-nya juga nanti. Sedang besok kita harus ke rumah sakit nih, kayaknya sudah sakit mah tidak tahan gitu. Kadang-kadang seperti itu, sakit sekali. Tapi itu kejadiannya malam atau hari Jumat atau hari besar. Dan kita doa, kita mesbah doa, ajaibnya besok paginya giliran kita udah siap-siap mau ke rumah sakit, nggak jadi. Karena sakitnya kok mendingan gitu ya, enak lagi, masih tidur lagi gitu. Nggak jadi, berkali-kali kayak gitu. Mau ke rumah sakit udah nyerah, udah hampir menyerah. Nggak jadi gitu. Saya udah siap-siap waktu itu udah booking appointment sama dokter itu, Halodoc ya, saya udah booking. Saya udah booking appointment jam 2:30 gitu. Tapi niat saya gini, saya MRI, udah gitu saya mau doakan hasil MRI saya itu 2 hari 2 malam, doa apalah pokoknya sampai mati-matian. 2 hari saya minta tolong Tuhan, tolong supaya saya tidak dioperasi gitu. Nah, terus niat saya sih kayak gitu. Tapi terus puji Tuhan ya, sedikit-sedikit tuh saya kok kayak membaik gitu. Ini kayaknya kok bisa. Dan suatu hari tuh saya lagi baca Alkitab tuh saya menemukan ayat. Ayat itu mengatakan Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Saya langsung kayak merasa gembira gitu ya. Wah ini ayat nih, wah ini jaminan nih buat saya nih. Tuhan ternyata nggak berkenan gitu kalau saya mati, kan saya takutnya dioperasi terus saya mati lagi gitu. Ternyata nih ada nih ayatnya nih, wah Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Saya orang fasik, saya orang berdosa, tapi Tuhan mau saya bertobat gitu. Wah ini ayatnya saya pegang gitu ya. Ternyata wah saya mau pilih, saya mau bertobat benar-benar gitu. Ini ada ayatnya ini gitu. Wah Tuhan pasti sembuhkan saya. Nah sejak itu jadi otomatis kayaknya emang karena iman saya mungkin bangkit, saya semakin cepat gitu. Proses saya tuh semakin cepat, pemulihan saya semakin cepat. Singkat cerita, saya sakitnya itu 8 November ya, pertama kali terkapar itu sampai seperti lumpuh lah ya, sampai pakai pempes. Sampai saya mikirnya tuh nggak mungkin bisa lihat matahari lagi, saya nggak bisa keluar kamar lagi, mungkin saya harus dirawat seperti orang yang stroke itu seumur hidup saya gitu ya. Sudah mikir-mikir nih biaya perawat berapa gitu, kalau seumur hidup saya itu saya nggak kerja gitu. Nah terus dari seperti itu sampai akhirnya perlahan-lahan tapi pasti akhirnya puji Tuhan, saya sekarang posisi saya ini sudah sembuh 100% gitu loh. Aduh, saya bisa berjalan lagi. Bahkan
Saya kalau berjalan itu sekarang saya sudah berjalan seperti dulu. Saya dulu tuh kalau olahraga bisa jalan 13 kilometer. Sekarang saya bisa jalan 13 kilometer lagi setiap hari. Saya bisa apa ya, normal. Yang menurut dokter tuh nggak mungkin gitu loh. Ibu udah kayak begitu nggak mungkin gitu kalau nggak dioperasi. Tapi nyatanya sekali lagi untuk yang ketiga kali ini saya merasa, wah, saya mendapatkan kesembuhan yang tidak masuk akal gitu. Ini hanya Tuhan Yesus yang bisa gitu loh. Wah, saya senang sekali ya. Sekarang ini saya sudah melihat matahari lagi, saya sudah bisa jalan-jalan lagi gitu loh. Saya berterima kasih sekali ya. Maksudnya, aduh, saya nggak nyangka gitu. Maksudnya saya bisa kayak gini lagi gitu. Ya demikian ini kesaksian saya. Saya berterima kasih kepada tim Miracle TV, Pak Franky, Burut, Pak Maningrum, dan segala teman-teman di tim Doa Malam berkat kekuatan. Jadi saya pulih seperti sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati, Pak. Baik, puji Tuhan ya. Wow, luar biasa kesaksian dari Ciling. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Haleluya, haleluya. Begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat yang Ciling alami ya. Mulai dari sempat juga diganggu oleh roh jahat, roh halus, tetapi akhirnya juga bisa melewati fase tersebut. Dan beberapa kali juga mengalami kebaikan Tuhan. Memang nama Tuhan Yesus adalah nama yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan ya, kebanyakan termasuk kepada saya sendiri juga, ketika mengalami pergumulan, apakah kita benar-benar menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Disitulah iman kita diuji. Padahal sebenarnya kalau kita memang benar-benar beriman, nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang luar biasa. Saya ingin share sedikit ya, 3 ayat Alkitab untuk sedikit menguatkan kita semua di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya. Ya. Kurang lengkap rasanya kalau tidak ada firman Tuhan ya. Sebentar, saya share di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan ya, tidak ada nama yang lain. Markus 16, kita lanjut ke Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, jadi harus percaya ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sekali lagi sahabat-sahabat mereka, setan-setan itu dapat diusir demi namaku, nama Tuhan, nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan, ya dan amin ya, luar biasa. Lanjut, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yang terakhir. Apa firman Tuhan katakan tentang nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, very very powerful. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada ya, selain di dalam dia. Di dalam dia ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kalau begitu, ketika kita mengalami pergumulan, kepada siapa kita akan berseru? Nama siapa yang kita akan ucapkan? Jelas di firman Tuhan, nama Tuhan Yesus. Dan kita harus benar-benar percaya. Kita harus benar-benar imani. Bukan sekedar kita mengucapkan, tapi kita imani bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Bisa melakukan apapun segala pergumulan yang kita hadapi, termasuk sakit, penyakit ya. Luar biasa. Kesaksian dari Ciling ini sangat menguatkan, memberkati, dan menginspirasi banyak orang termasuk saya untuk tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena nama Tuhan Yesus itu very powerful. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga kesaksian Murtadin ini dapat memberkati kita, menguatkan iman percaya kita untuk terus semakin setia dan melayani. Terlebihnya kita juga mau bersaksi, mau berbagi kisah kasih Tuhan dalam hidup kita kepada banyak orang, bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, memberikan hidup yang kekal bagi semua orang. Dia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Sungguh luar biasa, pemeliharanya sempurna. Kita bisa membagikan itu dengan tidak langsung kita menceritakan kasih Tuhan, Injil kepada orang-orang, apalagi yang belum mendengarkan Injil. Semoga mereka juga dapat dijamah
lewat kesaksian kita. Nah, lewat kesaksian Murtadin ini saya juga ingin membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan buat kita. Dengan kesaksian juga dengan renungan ini semoga dapat menguatkan kita semua ya. Jadi renungan kali ini saya ambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Ayat yang pertama, taat dalam kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju sirahlah keadilan. Kakimu berkasutlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya ulangi lagi ayat yang ke-15, kakimu berkasutlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulut, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, firman Tuhan sangat jelas datang kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat, bukan hanya taat sekedar taat yang tanpa alasan, tapi ada motivasi. Kadang kita taat karena ada motivasi yang tidak benar di balik ketaatan kita. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa taat harus di dalam kasih. Itu yang Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi di sini firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita harus taat kepada
hamba-hamba, taat kepada tuan-tuan. Itulah bahkan kepada orang tua, kepada sesama kita, hormati, saling mengasihi. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Firman Tuhan katakan bahwa, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak-Nya. Saya pikir jelas ya firman Tuhan kita pahami bahwa seringkali sebagai manusia kita hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus hidup jujur di hadapan sesama kita, bahkan di hadir lebihnya di hadapan Tuhan. Jangan seperti firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6, janganlah hanya di hadapan mereka saja kita menyenangkan hati mereka, seolah rajin, seolah tunduk, taat. Tapi ketika mereka tidak ada, kita melakukan apa yang sudah tidak dari diri kita gitu. Jadi kita menipu diri kita sendiri gitu. Ketika ada orang yang mungkin saja adalah musuh atau lawan kita, ketika di hadapan kita menghormatinya, tetapi ketika dia pergi kita mengatai-tai dia. Ataupun mungkin karyawan dengan bos juga demikian. Mungkin ada bos, kita mengerjakan sesuai semua itu dengan rajin, rapi, tapi ketika bosnya tidak ada, kita mengerjakan dengan apa adanya. Nah, ini firman Tuhan datang kepada kita. Apa yang kita lakukan bahwa itu kita melakukan untuk Tuhan dengan tulus ikhlas. Ayat yang ke-5, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja yang untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi firman Tuhan di sini katakan bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan, supaya orang melihat kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Mereka bisa lihat dan mereka bisa melihat Injil Kristus di dalam kehidupan kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus menasihati dan memberi arahan kepada orang-orang Kristen bagaimana bersikap sepatutnya dalam peperangan rohani melawan musuh-musuh jiwa mereka, dan bagaimana menggunakan kebenaran anugerah Kristiani yang dia sampaikan kepada kita sebagai perlengkapan senjata rohani yang sangat banyak untuk melindungi dan membela kita dalam pertempuran tersebut. Di dalam 10 ayat 10 sampai 8, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, dan seterusnya. Kita mendapati di sini kesimpulan surat ini, di mana dia berpamitan kepada mereka sambil meminta supaya didoakan oleh orang-orang percaya di Efesus, dan dia sendiri juga berdoa untuk mereka. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan, bahkan kewajiban kepada orang tua, taat kepada orang tua, di sini diajarkan juga. Kita harus menaati. Begitupun sebaliknya, orang tua dengan anak. Ketaatan tentu di dalamnya ada kasih. Jadi Injil memiliki janji-janji yang luar biasa. Walaupun kekuasaan Allah cukup untuk membuat kita tetap mengerjakan tugas kita, namun kita boleh menghargai upah yang dijanjikan kepada kita.
Ada upah yang Tuhan janjikan kepada kita ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita harus saling menghormati satu dan lain. Apalagi orang tua. Kita orang tua kadang bersikap, saya orang tua, kamu harus menghargai. Ya, tapi orang tua harus juga menunjukkan kasih, ketundukan kepada anak-anak, bahkan orang yang mungkin di bawah umur dari kita. Kristus sudah ajarkan dalam kepada seperti dalam ayat yang ke-5 dan ke-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus dalam segala pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan kita. Menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Artinya bukan hanya atau terutama untuk manusia. Ketika hamba-hamba dalam melaksanakan kewajiban sesuai pekerjaannya, mengarahkan pandangan kepada Kristus, ini membuat ketaatan mereka menjadi mulia dan layak. Pelayanan yang dilakukan untuk Tuhan mereka di dunia dengan apa? Mengarahkan pandangan kepada, bukan kepada supaya dimuliakan, supaya bos melihat dia bahwa oh ini anaknya bagus dan lain-lain sebagainya. Tapi kita mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, kemuliaan Tuhan, dengan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, menjadi pelayanan yang layak baginya juga. Mengarahkan pandangan kepada Kristus berarti mengingat bahwa Dia melihat mereka, kita, dan sesungguhnya hadir bersama kita, dan bahwa kuasanya mengharuskan kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa? Kedudukan kita dengan apa? Setia dan penuh kesadaran kasih. Kita tidak boleh melayani Tuhan kita hanya di hadapan mereka saja, yaitu hanya jika Tuhan kita sedang melihat kita pada waktu itu. Tapi juga harus tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas kita ketika Tuhan kita tidak ada dan berada jauh. Karena waktu itu Tuhan mereka yang di surga. Jadi kita tahu bahwa Tuhan melihat kita apa yang kita kerjakan. Jadi intinya bahwa jangan pernah kita berpikir bahwa oh ini saya buat begini, orang lain tidak lihat saya. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang terluput dari mata Tuhan. Mata Tuhan melihat kita semua. Kita tidur, bangun, apa yang pun yang kita lakukan Tuhan tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, kembali sadar bahwa Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya bicarakan. Sehingga apa? Dengan kesadaran ini, kita tidak boleh bertindak hanya untuk menyenangkan hati orang. Seolah-olah kita tidak peduli untuk apa menyenangkan hati Allah. Utamanya lah kita menyenangkan hati Allah. Berkenan kepada hati Allah. Rasa perhatikan, kita harus berikan rasa hormat yang tepat kepada Tuhan Yesus Kristus akan membuat manusia dan tulus. Dia memberikan ketaatan, ketulusan kepada kita, dan dia udah buktikan ketaatannya. Dia datang di bumi taat, menjalankan karya penyelamatan itu sampai selesai. Ketulusannya, dia mencintai kita bukan karena kita orang baik, justru karena kita orang yang jahat, orang yang bejat. Dia mencintai kita, dia merelakan dirinya untuk mengampuni kita. Apa yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan senang hati,
dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, melayani Tuhan kita seperti yang Allah kehendaki, supaya kita lakukan tidak dengan apa atau dengan terpaksa, melainkan dari asas kasih Kristus untuk mereka, kepada mereka, dan urusan-urusan kita dijalankan semua dengan di dalam kasih Kristus. Ini berarti dengan rela menjalankan pelayanan yang akan membuat pelayanan kita ringan bagi diri kita sendiri, menyenangkan hati bagi Tuhan kita, dan diterima oleh Tuhan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu ada kerelaan atau niat baik terhadap Tuhan kita, niat baik terhadap keluarga, tempat mereka bekerja, dan terutama kesiapan untuk melakukan kewajiban mereka dan kita melakukan untuk Allah. Perhatikan pelayanan yang dilaksanakan dengan hati nurani, murni, dan dari rasa hormat kepada Allah, walaupun untuk Tuhan yang jahat akan diperhitungkan Kristus sebagai pelayanan yang dikerjakan untuk Dia sendiri. Biarlah hamba-hamba yang setia mempercayai Allah mengenai upah mereka, sementara mereka melaksanakan kewajiban mereka dengan takut, karena mengetahui bahwa kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, betapapun miskin dan hinanya itu, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Artinya, dengan sebuah kiasan balasan yang sama, walaupun tuannya di dunia mengabaikan atau menganiaya dia, alih-alih memberi dia upah, namun dia pasti akan diberi upah oleh Tuhan Yesus. Baik hamba maupun orang merdeka, baik budak yang miskin maupun orang yang merdeka atau tuan, Kristus tidak memperhatikan perbedaan di antara manusia seperti ini. Pada saat sekarang juga tidak akan memperhatikannya dalam pengadilan akhir yang agung itu. Anda berpikir seorang penguasa atau seorang hakim atau seorang menteri yang melakukan tugasnya di sini tentu akan menerima upahnya di surga. Tetapi apalah kemampuanku, seorang hamba miskin, sehingga aku dapat membuat diriku diperkenan oleh Allah? Wahai, Allah pasti akan memberikan kamu upah untuk pekerjaan serendah apapun dan paling hina yang dikerjakan dengan kesadaran akan kewajiban dan dengan mata yang tertuju kepada Allah. Allah melihat dan memperhitungkannya. Jadi apalagi yang bisa dikatakan untuk apa mengajak dan mendorong hamba-hamba supaya melakukan kewajiban kita dengan tulus, dengan baik. Itulah yang Allah kehendaki bagi kita. Ketaatan, tunduk juga berlaku dalam relasi hamba-hamba Tuhan. Hamba taat kepada Tuhan dengan takut dan gentar, bukan karena tertekan dan terpaksa, melainkan apa? Karena menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan yang tidak kelihatan, yang melihatnya. Hamba taat dengan bekerja segenap hati. Hamba bekerja bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan hati Yesus. Meski tidak dilihat Tuannya, hamba bekerja rajin dan tekun karena kehadiran Yesus Kristus. Hamba taat kepada Tuhan dengan bekerja baik karena upahnya berasal dari Tuhan, bukan hanya manusia saja. Sejalan dengan itu, Tuhan juga harus tunduk kepada hamba. Tuhan harus membayar upah yang layak dan memberi waktu istirahat yang cukup. Bentuk tunduk Tuhan diungkapkan melalui penggunaan otoritas yang benar. Otoritas disertai dengan apa? Ancaman akan merusakkan realisasi hamba-hamba Tuhan. Relasi hamba-hamba Tuhan. Relasi sejati tidak pernah dibangun di atas ancaman. Bentuk tunduk Tuhan ditampakkan dengan apa? Kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka dan juga Tuhan para hamba-hamba. Jika kita mencermati keadilan di sekitar kita,
Masih banyak peristiwa-peristiwa mengenaskan yang terjadi karena ketidakharmonisan relasi dalam keluarga. Misalnya seorang anak laki-laki tidak menyesal telah membunuh ayah keduanya. Membunuh ayah kandungnya. Alasannya karena apa? Ia marah melihat sikap ayahnya yang selalu menyiksa ibu yang dicintai. Peristiwa ini menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonis hubungan suami istri berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya taat dan hormat kepada mereka. Keinginan ini hanya ambisi orang tua semata. Jika anak-anak tidak dididik atau diberitahu secaranya agar keinginan ini menjadi proyek keluarga, Paulus memaparkan tugas orang tua. Pertama, orang tua khususnya bapak bertugas mendidik karena bapak adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Mendidik anak-anak bukan tugas yang mudah, sehingga Paulus memperingatkan supaya didikkan orang tua tidak menimbulkan amarah bagi anak-anak. Anak bukan robot yang hanya menerima dan mengerjakan hal yang diinginkan orang tua. Hendaklah para orang tua memperlakukan anak-anak mereka seperti Yesus memperlakukan umat yang ia kasihi. Begitu pula antara tuan, atasan dengan hambanya, karyawan. Seorang hamba harus taat dan melayani tuannya. Sikap seperti hamba inilah yang seharusnya menjadi sikap orang Kristen terhadap Kristus. Taat dan melayani Kristus. Sebaliknya, seperti Allah memperlakukan kita, hamba-hambanya yang baik, seperti itu pula tuan-tuan harus memperlakukan para hamba-hamba mereka dengan adil dan layak. Dengan demikian tidak akan ada perlakuan sewenang-wenang terhadap para pekerja. Didiklah anak-anak kita dalam kasih Allah sebagai pribadi yang utuh. Perlakukan pembantu, pekerja, karyawan kita dengan adil dan layak. Kemudian ayat berikutnya itu menggambarkan peperangan rohani. Ini nasihat umum di dalam pasal 6 ayat 10-8. Ini nasihat umum untuk apa? Tetap teguh dalam perjalanan Kristiani kita dan untuk memberi semangat dalam peperangan Kristiani kita. Bukankah kehidupan kita merupakan suatu peperangan? Memang demikian. Karena kita bergumul dengan malapetaka yang banyak terjadi dalam hidup manusia. Bukankah agama kita merupakan suatu peperangan yang biasa-biasa saja? Memang demikian. Karena kita bergumul dengan lawan-lawan yang memiliki kuasa gelap dan dengan banyak musuh yang hendak menjauhkan kita dari Allah dan surga. Kita memiliki musuh-musuh yang harus kita perangi. Seorang pemimpin yang untuknya kita berperang, panji yang di bawahnya kita berperang, dan aturan-aturan perang khusus yang harus kita gunakan untuk apa? Mengatur diri kita sendiri. Akhirnya dalam ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Abadikanlah dirimu untuk apa? Mengerjakan pekerjaan dan kewajibanmu sebagai prajurit-prajurit Kristen. Nah, seorang prajurit diharuskan berhati kuat dan dipersenjatakan dengan baik. Jika orang-orang Kristen menjadi prajurit Yesus Kristus, satu, mereka harus mengerti bahwa mereka harus berhati kuat. Hal ini ditentukan di sini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan seterusnya, orang-orang yang harus berjuang dalam banyak sekali pertempuran dan sayang. Dalam perjalanan mereka ke surga, harus menerobos setiap penghalang. Dengan apa? Kekuatan pedang memerlukan banyak keberanian. Oleh karena itu, hendaklah kamu kuat. Kuat dalam melayani, kuat dalam menanggung penderitaan, kuat dalam bertempur. Sekalipun seorang prajurit dipersenjatai dengan sangat baik secara jasmani, tapi jika di dalam hatinya, batinnya, dia tidak memiliki hati yang baik, maka perlengkapan senjata hanya akan sedikit bermanfaat baginya. Perhatikan kekuatan rohani dan keberanian sangat perlu untuk apa? Berperang. Peperangan rohani kita. Kuatlah di dalam Tuhan, dalam perkaranya dan untuk kepentingannya, atau lebih tepatnya dalam kekuatannya. Kita tidak memiliki cukup kekuatan dari diri kita sendiri. Keberanian alamiah kita benar-benar pengecut.
Dan kekuatan alamiah kita benar-benar lemah. Namun seluruh kecakupan kita berasal dari Allah. Dalam kekuatannya kita harus maju dan terus maju. Dengan tindakan-tindakan iman, kita harus menimba anugerah dan pertolongan dari surga untuk memampukan kita melakukan hal yang kita sendiri tidak dapat melakukannya dalam pekerjaan dan peperangan kekristenan kita. Kita harus bangkit untuk menolak godaan dengan bergantung kepada kecukupan Allah yang sempurna dan kekuatannya yang maha kuasa. Kita harus dipersenjatai dengan baik. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Kenapa? Apa bahaya yang kita hadapi? Dan apa gunanya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata? Menginginkan musuh seperti apa yang harus kita hadapi? Yaitu iblis dan seluruh kuasa gelap. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging dan seterusnya. Pertempuran yang untuknya kita harus mempersiapkan diri, bukan hanya melawan musuh dalam bentuk manusia biasa, bukan sekedar melawan manusia yang terdiri dari darah dan daging, atau melawan sifat cemar kita sendiri saja, melainkan melawan beberapa tingkatan roh-roh jahat yang memiliki sebuah pemerintahan yang mereka jalankan di dunia ini. Kita harus berhadapan dengan musuh yang licik, musuh yang menggunakan tipu daya yang muslihat. Seperti pada ayat yang ke-11. Dia memiliki 1000 cara untuk memperdayai jiwa orang untuk mengoyahkan kita. Karena itu, dia disebut seekor ular karena kelicikannya. Seekor ular tua berpengalaman dalam keahlian dan keterampilan menggoda. Hati-hati. Banyak godaan, baik kecil maupun besar. Dia adalah musuh yang kuat. Pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu. Mereka banyak, mereka kuat dan kuasanya dan berkuasa dalam bangsa-bangsa kafir yang masih dalam kegelapan. Bagian-bagian dunia yang gelap adalah tempat iblis. Mereka akan berusaha untuk memperdaya kita, menggoda kita, menghambat, menghalangi kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Untuk kesetiaan kita, ketaatan kita. Doa harus menjadi kekuatan kita. Kita harus meminta anugerah Tuhan untuk menguatkan kita. Dengan doa kita akan kuat. Dengan penyertaan Tuhan kita akan semakin kuat dan setia. Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita untuk terus semakin setia. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah menjadikan semua hal yang perlu agar kita suci seperti Kristus. Kita harus kuat. Kita harus mempunyai dasar yang kuat. Kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dan memenangkan peperangan itu. Kita perlu selalu membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa agar pintu penginjilan selalu terbuka dan orang-orang percaya mendapat kuasa untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.